Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Aulia dari kelas 12 IPS 4. Nah, pada video ini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang kerjasama kawasan utara dan selatan. Apakah kalian pernah mendengar tentang kerjasama kawasan utara dan selatan sebelumnya? Nah, jadi istilah kawasan utara dan selatan ini lebih memiliki makna ekonomis, bukan geografis. Maksudnya itu, dalam kedua kawasan tersebut terdapat pengelompokan beberapa negara. Nah, di kawasan utara, negara-negara kawasan ini tergabung dalam Group of Seven atau G7. Ada Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Prancis, Italia, Jerman, dan satu negara Asia yang masuk ke dalamnya adalah negara Jepang. Lalu ada kawasan selatan. Nah, di kawasan ini negara-negaranya tergabung ke dalam kelompok 77 atau G77, yaitu negara-negara berkembang seperti Indonesia, Filipina, Vietnam, dan lainnya. Nah, jadi di kawasan utara, negara-negara yang masuk ke dalam kawasan ini adalah negara-negara yang maju. Secara geografis terletak di Eropa Barat, Amerika, dan Kanada. Lalu pada kawasan selatan, nah negara yang masuk ke dalam kawasan selatan ini yaitu negara-negara yang berkembang. Secara geografis terletak di wilayah Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Kerjasama antar negara kawasan utara dan selatan ini dilatar belakangi oleh poin pertama, hubungan kerjasama antara negara kawasan utara dan selatan diawali sejak diadakannya pertemuan antara negara produsen minyak dengan negara-negara konsumennya. Yang kedua, pertemuan itu digelar pada tanggal 7 April di Paris, Prancis. Pertemuan ini diprakarsai oleh Amerika Serikat dan Prancis. Yang ketiga, lalu dilanjutkan dengan konferensi kerjasama ekonomi internasional yang diadakan pada tanggal 16 sampai 18 Desember 1975 di Paris, Prancis. Pertemuan inilah yang dikenal sebagai kerjasama utara-selatan. Ciri-ciri kawasan utara dan selatan. Tujuan kerjasama utara dan selatan. Nah, poin pertama yaitu menghormati hubungan antara negara-negara industri atau kawasan utara dengan negara-negara berkembang atau kawasan selatan. Selanjutnya pada poin kedua, mengikut sertakan negara-negara berkembang dalam perundingan perekonomian dunia. Dan poin yang ketiga yaitu membagi keuntungan secara adil dari diadakannya perdagangan internasional. Nah, pada tahun 1979 jumlah negara berkembang semakin banyak, mencapai 150 negara pada tahun itu. Melihat hal itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB kemudian membentuk United Nations Conference on Trade and Development atau UNCTAD. Nah, organisasi tersebut dibentuk untuk menjalin kerjasama dalam kebijakan ekonomi ataupun perdagangan antara negara-negara di dunia agar menguntungkan semua pihak.
Kemudian, pada tanggal 22 sampai 23 Oktober tahun 1981 terjadi pertemuan antara kawasan utara dan kawasan selatan. Negara yang hadir sebanyak 22 negara dari 5 benua. Nah, tujuan dari pertemuan ini yaitu untuk mengubah syarat-syarat perdagangan antar negara industri dari kawasan tersebut. Pertemuan tersebut membahas hal-hal yang menguntungkan kedua belah pihak. Namun faktanya hanya menguntungkan pihak kawasan utara. Dan kawasan utara terus memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia kawasan selatan. Dampaknya, hubungan antara kedua kawasan negara tersebut tidak baik. Nah, tahu nggak bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama kawasan utara dan selatan? Nah, jadi pada saat konferensi tingkat tinggi Gerakan Non-Blok yang ke-10 di Jakarta pada tanggal 1-7 September 1992, Indonesia menjadi tuan rumah sekaligus ketua dari Gerakan Non-Blok atau GNB. Nah, pada saat itu Indonesia mendorong kembali diadakannya dialog antara kawasan utara dan selatan. Nah, tujuannya itu difokuskan kepada masalah perdagangan barang komoditas internasional. Nah, negara-negara di kawasan selatan juga menginginkan komposisi yang adil, sehingga dapat saling menguntungkan dari penjualan komoditas tersebut. Hal itu terangkum dalam kerangka New Partnership for Development atau kemitraan bagi perkembangan. Sehingga perlu juga diadakannya dialog antara selatan dengan selatan. Begitulah sedikit gambaran tentang kerjasama kawasan utara dan kawasan selatan. Ingat ya, kawasan utara dan selatan itu bukan tentang letak geografis, tetapi lebih kepada segi ekonomis. Selain itu, kamu bisa lihat kan gimana peran negara kita dalam kerjasama tersebut. Ternyata Indonesia pun memiliki peran yang sangat penting. Nah, jadi kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga karena hal itu. Baik, mungkin hanya segitu materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi yang mendengarkannya ya. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.